Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Syamsina, nomor induk mahasiswa 10573111661. Saya dari kelas akuntansi 21F. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Baiklah, kita bisa lihat di sini apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian perusahaan dagang. Yang kedua, karakteristik perusahaan dagang. Yang ketiga, sistem pencatatan barang dagang serta pencatatan transaksi dengan sistem periodik. Langsung saja, yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan pembelian barang dagang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Nah, adapun beberapa usaha yang digolongkan sebagai perusahaan dagang yaitu seperti distributor, agen tunggal, pengecer toko swalayan, toko serba, ada toko elektronik, dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi kedua yaitu karakteristik perusahaan dagang. Adapun beberapa karakteristik perusahaan dagang sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usahanya melakukan pembelian barang untuk dijual kembali tanpa melakukan proses produksi atau tanpa mengolah atau mengubah bentuknya. Yang kedua, pendapatan pokoknya diperoleh dari penjualan barang dagang. Yang ketiga, harga pokok barang yang dijual atau HPP dihitung dari nol persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Yang keempat, laba kotor diperoleh dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Materi selanjutnya adalah pencatatan barang dagang dengan sistem periodik. Baik, di sini saya hanya akan membahas sistem periodik. Dalam sistem periodik atau sering disebut dengan sistem fisik, pencatatan persediaan barang dagang hanya dilakukan pada akhir periode. Pembelian dan penjualan dicatat dalam akun-akun pembelian dan penjualan pada perusahaan kecil dan menengah. Pengambilan barang untuk keperluan pribadi dicatat di akun prive, sisi debit, dan akun penjualan kredit sebesar harga pokok. Materi selanjutnya terdapat berbagai akun yang terlibat di dalam transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan sistem periodik, yaitu yang pertama, persediaan barang dagang. Yang kedua, pembelian barang dagang. Yang ketiga, potongan pembelian. Yang keempat, retur pembelian dan keringanan harga. Yang kelima, beban angkut pembelian. Yang keenam, utang usaha. Yang ketujuh, penjualan barang dagang. Yang kedelapan, potongan penjualan. Yang kesembilan, retur penjualan dan keringanan harga. Yang kesepuluh, beban angkut penjualan. Yang kesebelas, piutang usaha. Yang kedua belas, beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Yang ke-13, pajak pertambahan nilai PPN. Yang terakhir yaitu kas. Baiklah, teman-teman bisa lihat ini merupakan pencatatan transaksi sistem periodik. Silahkan teman-teman baca dulu sistem pencatatan periodik ini. Baiklah, jika sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Kita akan mengerjakan transaksi PT Diva Maju Bahagia. Teman-teman bisa perhatikan di samping saya. Jadi, PT Diva Maju Bahagia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor obat-obatan, khususnya obat influenza. Perusahaan tersebut dipimpin oleh Gandhi Nugraha yang beralamat di Jalan Bahagia Raya nomor 23 Jakarta Barat. Berikut ini adalah informasi mengenai saldo-saldo yang ada di perusahaannya. Nah, kita bisa lihat ini merupakan informasi saldo-saldo PT Diva Maju Bahagia. Nah, selanjutnya ini adalah informasi transaksi bisnis perusahaan selama satu periode akuntansi.
Saya persilahkan teman-teman untuk membaca dulu supaya kita bisa mengerjakannya bersama-sama. Jika teman-teman sudah membacanya, selanjutnya kita akan membuat jurnal umum. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuat jurnal umum. Pertama-tama kita akan membahas transaksi pertama, yaitu pada tanggal 2 Desember membeli barang dagang secara kredit sebesar 30 juta dari PT Manunggal dengan termin 2/10 N/30, di mana syarat pengiriman barang adalah dengan FOB shipping point dengan biaya sebesar 300.000. Kita bisa lihat jurnal dari transaksinya, yaitu pembelian pada utang usaha sebesar 30 juta, pembelian ada di debit, sedangkan utang usaha ada di kredit. Selanjutnya beban angkut pembelian pada kas. Beban angkut pembelian ada di debit, sedangkan kas ada di kredit. Selanjutnya transaksi yang kedua pada tanggal 5 membeli barang dagang secara kredit sebesar 25 juta dari PT Berdikari dengan termin 1/10 N/30, di mana syarat pengiriman barang adalah dengan FOB destination dengan biaya sebesar 250.000. Baik, langsung saja kita catat jurnal dari transaksinya, yaitu pembelian pada utang usaha sebesar 25 juta, pembelian ada di debit, sedangkan utang usaha ada di kredit. Transaksi ketiga pada tanggal 7, yaitu menjual barang dagang secara kredit sebesar 120 juta kepada PT Teguh dengan termin 1/10 N/30, di mana syarat pengiriman barang FOB destination dengan biaya sebesar 1.200.000. Langsung saja kita catat jurnal dari transaksinya, yaitu piutang usaha pada penjualan sebesar 120 juta. Piutang usaha ada di debit, sedangkan penjualan ada di kredit. Selanjutnya beban angkut penjualan pada kas sebesar 1.200.000, beban angkut penjualan ada di debit, sedangkan kas ada di kredit. Transaksi yang keempat, yaitu pada tanggal 9 membeli perlengkapan kantor atau bahan habis pakai sebesar 2.500.000. Langsung saja kita catat jurnal dari transaksinya, yaitu perlengkapan pada kas sebesar 2.500.000, perlengkapan ada di debit, sedangkan kas ada di kredit. Baik, selanjutnya transaksi yang kelima pada tanggal 10 perusahaan melakukan pinjaman kas kepada Bank Arta sebesar 50 juta. Berarti jurnalnya yaitu kas pada utang bank sebesar 50 juta. Kas ada di debit, sedangkan utang bank ada di kredit. Selanjutnya transaksi yang ke-6 pada tanggal 12 membayar utang usaha kepada PT Manunggal atas transaksi tanggal 2 Desember 2015. Maka jurnal dari transaksinya adalah utang usaha pada potongan pembelian pada kas. Utang usaha sebesar 30 juta, potongan pembelian sebesar 600.000, kas sebesar 29.400.000. Selanjutnya transaksi yang ketujuh pada tanggal 13 menjual barang dagang secara tunai sebesar 90 juta kepada CF Tiara dengan syarat pengiriman FOB shipping point, di mana biaya sebesar 300.000. Maka jurnal dari transaksinya yaitu kas pada penjualan sebesar 90 juta, kas ada di debit, sedangkan penjualan ada di kredit. Transaksi yang ke-8 yaitu pada tanggal 15 Desember membayar utang usaha kepada PT Berdikari atas transaksi tanggal 5 Desember 2015. Maka jurnal dari transaksinya yaitu utang usaha pada potongan pembelian pada kas. Utang usaha sebesar 25 juta,
potongan pembelian sebesar 250.000, sedangkan kas sebesar 24.750.000. Transaksi yang ke-9 yaitu pada tanggal 15 membayar beban-beban antara lain beban listrik sebesar 3.100.000 dan beban telepon sebesar 4.800.000. Langsung saja kita mencatat jurnal dari transaksinya, yaitu beban listrik pada beban telepon pada kas. Beban listrik sebesar 3.100.000, beban telepon sebesar 4.800.000, sedangkan pada kas 7.900.000. Selanjutnya transaksi yang ke-10 yaitu membayar beban iklan di surat kabar ibu kota sebesar 25 juta. Berarti jurnal dari transaksinya yaitu beban iklan pada kas sebesar 25 juta. Beban iklan ada pada debit sedangkan kas ada di kredit. Transaksi yang ke-10 pada tanggal 17 menerima pelunasan piutang usaha dari PT Teguh atas transaksi tanggal 7 Desember. Berarti jurnal dari transaksinya yaitu kas pada potongan penjualan pada piutang usaha, kas sebesar 118.800.000, potongan perjualan sebesar 1.200.000 di debit, sedangkan piutang usaha 120 juta ada di kredit. Transaksi yang ke-12 pada tanggal 20 membeli barang dagang secara kredit sebesar 30 juta dari PT Indah dengan termin 1/10 N/30, di mana syarat pengiriman adalah FOB destination dengan biaya sebesar 300.000. Maka jurnal dari transaksinya yaitu pembelian pada utang usaha sebesar 30 juta, pembelian ada di debit sedangkan utang usaha ada di kredit. Transaksi yang ke-13 pada tanggal 22 mengembalikan barang dagang kepada PT Indah atas pembelian tanggal 20 Desember 2015 karena rusak sebesar 1 juta. Berarti jurnal dari transaksinya yaitu utang usaha pada retur pembelian sebesar 1 juta, utang usaha ada di debit sedangkan retur pembelian ada di kredit. Transaksi ke-14 pada tanggal 25 membayar gaji karyawan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama bagian pemasaran sebesar 12 juta, yang kedua bagian administrasi dan umum sebesar 8 juta. Berarti jurnal dari transaksinya yaitu beban gaji pemasaran sebesar 12 juta pada debit, beban gaji administrasi umum sebesar 8 juta pada debit, sedangkan kas 20 juta ada di kredit. Transaksi yang ke-15 pada tanggal 26 Desember membeli kendaraan untuk operasional sebesar 150 juta dengan rincian 50 juta dibayar tunai dan sisanya utang bank. Jadi jurnal dari transaksinya yaitu kendaraan sebesar 150 juta ada di debit, kas sebesar 50 juta ada di kredit, sedangkan utang bank sebesar 100 juta ada di kredit. Selanjutnya transaksi ke-16 pada tanggal 27 menjual barang dagang secara tunai sebesar 60 juta kepada CF Pesona dengan syarat pengerima FOB destination di mana biaya pengiriman sebesar 300.000. Berarti jurnal dari transaksinya kas pada penjualan sebesar 60 juta, sedangkan beban angkut penjualan pada kas sebesar 300.000, kas ada di debit sedangkan penjualan ada di kredit, beban angkut penjualan ada di debit, kas ada di kredit. Transaksi yang ke-17 yaitu pada tanggal 29 menerima pengembalian dari CF Pesona dengan alasan karena rusak sebesar 1.500.000. Berarti jurnal dari transaksinya yaitu retur penjualan pada kas sebesar 1.500.000, retur penjualan ada di debit sedangkan kas ada di kredit.
Selanjutnya, transaksi yang ke-18 pada tanggal 30, membeli barang dagang secara kredit sebesar 10 juta dari PT Kusuma dengan syarat 1/10 N/30, di mana syarat pengiriman barang dagang adalah FOB destination dengan biaya sebesar 100.000. Maka jurnal dari transaksinya yaitu pembelian pada utang usaha. Pembelian pada utang usaha sebesar 10 juta. Pembelian ada di debit sedangkan utang usaha ada di kredit. Selanjutnya, transaksi ke-19 pada tanggal 31, membayar beban administrasi bank sebesar 102.500 dan menerima pendapatan bunga sebesar 201.700. Maka jurnal dari transaksinya yaitu beban administrasi bank sebesar 102.500 ada di debit kas sebesar 99.200 ada di debit, sedangkan pendapatan bunga sebesar 201.700 ada di kredit. Selanjutnya, transaksi yang ke-19 pada tanggal 31, persediaan barang dengan akhir periode sebesar 24.500. Maka jurnal dari transaksinya yaitu persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar R/L sebesar 24.500, sedangkan ikhtisar R/L pada persediaan barang dagang awal sebesar 20 juta. Adapun peralatan sebesar 5 juta, kendaraan sebesar 15 juta, bangunan sebesar 12.500. Maka jurnal dari transaksinya yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5 juta, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 15 juta, beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan sebesar 12.500. Baik, inilah rincian transaksi dari PT Diva Maju Bahagia. Baik, sebelum saya menutup materi kali ini, saya akan membahas apa itu FOB shipping point dan FOB definition. FOB shipping point adalah syarat penyerahan barang dagang di mana perpindahan hak kepemilikan atas barang tersebut terjadi di gudang penjual. Dengan demikian, semua biaya-biaya, misalnya biaya angkut dan biaya asuransi yang berhubungan dengan penyerahan barang dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pihak membeli. Sedangkan FOB destination yaitu syarat penyerahan barang dagang di mana perpindahan hak kepemilikan atas barang tersebut terjadi di gudang pembeli. Dengan demikian, semua biaya-biaya, misalnya biaya angkut dan biaya asuransi yang berhubungan dengan penyerahan barang dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pihak penjual. Baik, itulah penjelasan saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.